bagi nelayan kita justru berdampaknya sangat merugikan gitu kan, karena mereka tidak lagi bisa menangkap lobster-lobster yang ukuran konsumsi seperti itu. Dan bagi para pembudidaya, para pembesar lobster di Indonesia sendiri saat ini banyak yang kekurangan benih gitu kan, karena hampir sebagian besar benih untuk lobster-lobster yang nilai ekonominya tinggi itu diekspor ke Vietnam. Jadi yang diekspor itu lebih banyak lobster jenis mutiara sama pasir. Dan itu adalah lobster yang harganya tinggi seperti itu. Sementara yang dibudidayakan yang dibesarkan di Indonesia untuk kedua jenis itu relatif untuk dibilang tidak ada ya relatif kurang seperti itu. Lebih banyak lobster-lobster yang harganya tidak terlalu mahal dibanding dengan lobster mutiara dan lobster pasir seperti itu. Tapi dari Nah, kacamata Anda sehingga sebagai pengamat ekonomi kelautan ya Pak Suhana, dengan dibukanya keran ekspor ini sebenarnya berdampak positif terhadap negara atau mungkin negatif? Karena kan kalau kita tahu Bu Susi pernah juga mengatakan ini berdampak negatif terhadap konservasi alam, lingkungan dan segala macamnya. Justru bagi negara saya kira tidak ada manfaatnya sangat kecil sekali gitu kan. Karena misalnya untuk PNBP-nya sendiri kan masih mengacu kepada PP 75 2015 gitu kan. Seperti itu, dan di mana nilainya sangat kecil sekali seperti itu. Tapi kalau dilihat kan Pak Edi pernah mengatakan daripada ilegal begitu, mending dilegalkan sekaligus. Anda melihatnya seperti apa? Ya, menurut saya pemikiran yang keliru dari awal. Saya sudah menegaskan bahwa hal itu adalah pemikiran yang keliru. Seharusnya kalau misalnya itu ilegal, waktu zamannya Bu Susi kan semua yang ilegal itu kan ditindak tegas seperti itu. Nah, kenapa tidak dilanjutkan penindakan tegas itu gitu? Bukan malah melegalkan seperti itu. Jangan sampai misalnya berbuntut kepada yang lain-lainnya, misalnya kapal asing gitu kan. Kapal asing kan itu setiap hari, hampir setiap hari ada pencurian ikan seperti itu. Nanti berpikirnya dilegalkan saja seperti itu. Nah, pola-pola seperti ini kan pola yang menurut saya pemikiran yang sangat-sangat keliru. Dari awal sudah saya sampaikan, sudah saya ingatkan bahwa kalau misalnya masih terjadi ilegal, ditindak tegas. Toh buktinya sekarang ketika dilegalkan pun penyelundupan masih terjadi. Bahkan sekarang penyelundupannya adalah pertama yang memang ilegal, artinya melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak jelas, artinya melalui pelabuhan-pelabuhan khusus gitu kan. Dan juga yang seperti yang tertangkap di Soekarno-Hatta kemarin, bahwa yang dilaporkan sekian tapi ternyata yang diekspor lebih dari itu seperti itu. Ya memang di dalam aturan sangat memungkinkan untuk lebih, tapi tidak lebih dari 10% seperti itu. Lebihnya, karena kan itu untuk mengatasi ketika ada yang mati misalnya. Nah, tapi kan ini ternyata jumlahnya lebih dari itu gitu kan. Artinya bukan jawaban ketika ada penyelundupan, ternyata sekarang pun kalau misalnya alasannya seperti itu, sekarang malah penyelundupan tidak bisa dibendung seperti itu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.